Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kambing Channel. Nah, untuk kali ini ya teman-teman, kita akan menyampaikan informasi yang kita analisa di kandang kambing channel nih teman-teman. Dengan tema ternak kambing dan domba secara kecil, modal minim tapi bisa untung secara maksimal. Nah, mungkin kebanyakan orang nih melihat peternakan kambing dan domba itu harus bermodalkan besar ya, agar mendapatkan untung yang maksimal ataupun yang besar. Tapi faktanya kita menganalisa dan kita menjalankan, kita harus mengenali dulu nih dari awal atau dari kecil dulu, agar kita mengetahui resiko kandang dan jenis kambing dan domba yang kita jual ke market teman-teman di setiap daerah masing-masing ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin dari hal itu bisa menjadi pengalaman yang teman-teman bisa catat di setiap pertumbuhan kambing dan domba yang teman-teman urus ataupun yang teman-teman kelola ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas ya beberapa poin menurut kami itu penting ya teman-teman. Jadi beberapa poin ini nanti kita akan bahas dan kita jelaskan, dan ini berdasarkan analisa atau pengalaman dari kandang kambing channel. Nah, yang pertama nih teman-teman, kita harus mengetahui jenis kambing dan domba yang cocok di daerah teman-teman. Jadi apa maksudnya, yang harus kita ketahui dulu dari jenis ya teman-teman. Soalnya setiap daerah itu berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang cocok masyarakat di sekitar atau di lingkungan teman-teman itu lebih identik dengan kambing Jawa randunya ataupun dari domba Garut atau domba untuk domba potong ya, domba sayur atau domba beriangan seperti itu. Jadi teman-teman kan memikirkan itu skalanya bisnis ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis kambing dan domba yang cocok untuk dijual atau yang nantinya banyak peternak-peternak cari di daerah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman apalagi modal kecil ya, nanti perputarannya itu menjadi lebih lambat dikarenakan domba atau jenis domba atau kambing teman-teman itu kurang cocok di daerah teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua itu mungkin dari lingkungan ya. Nah, teman-teman harus ketahui juga yang kedua ini salah satu jadi dari faktor utama keberhasilan teman-teman dalam beternak ya, apalagi peternak rumahan. Soalnya kalau misalkan dari lingkungan kita, yang kita harus ketahui itu dari mulai pengelolaan kandang kambing dan domba yang kita kelola. Soalnya apalagi teman-teman beternak di belakang rumah ya, itu mungkin kalau misalkan kita pengelolaan kandangnya kurang baik atau kurang pas, itu bisa menimbulkan bau ya teman-teman. Apalagi kita hidup bertetangga nih, jadi
kita harus kelola dulu secara baik, kita ketahui dulu ilmunya. Nah, baru kita membuat kandang ya yang bagus ataupun yang layak. Nah, kita mengetahui dulu ilmu cara mengelola kandang dengan baik ya. Soalnya di lingkungan ini itu sangat mempengaruhi faktor keberhasilan teman-teman. Nah, baru selanjutnya kita mempersiapkan modal. Nah, modal ini mungkin salah satu jadi tujuan atau rencana utama ya teman-teman, dari mulai teman-teman kepikiran itu modalnya berapa dan lain-lain. Nah, kenapa saya jelaskan dari 1 dan 2 dulu, baru yang ketiga modal. Nah, karena apa? Nah, karena kita kenapa harus mengetahui jenis kambing dan lingkungan dulu? Nah, karena kita akan menentukan modal yang kita gunakan ya teman-teman. Besar atau kecilnya itu mungkin tergantung dari jenis kambing dan kandang yang teman-teman akan buat, seperti itu. Jadi yang ketiga, kita mempersiapkan modal itu lebih mudah nih. Jadi jenis kambingnya apa dulu, yang kedua lingkungannya mumpuni atau mendukung atau tidak. Nah, yang ketiga baru kita mempersiapkan modal. Nah, di situ kalkulasi untuk permodalan itu dihitung dengan baik ya teman-teman. Dan selanjutnya yang keempat itu teman-teman harus mempunyai relasi peternak ataupun pengepul di daerah masing-masing daerah. Karena apa? Kalau misalkan kita stagnan penjualan di setiap periode yang kita akan jual, apalagi harga turun ataupun naiknya kita belum tahu ya. Nah, kita yang keempat ini menjadi salah satu kunci untuk teman-teman bisa menjual ya. Buat apa ya kita beternak kalau misalkan kita tidak menjual ya teman-teman? Namanya kan kita beternak itu berbisnis ya teman-teman. Jadi kita harus memutarkan modal seperti itu. Apalagi kita dengan modal yang kecil, kita harus mempunyai net profit ataupun margin yang yang lumayan ya, seperti itu. Nah, dari keempat segmen ini mungkin itu sih analisa yang di kandang kambing channel ini, seperti itu. Nah, dari analisa ini mungkin bisa membantu teman-teman peternak pemula ya, dari mulai menentukan jenis kambing, yang kedua lingkungan untuk membuat kandang, yang ketiga perhitungan modal ya. Dari kedua segmen ini kita perhitungkan modalnya dulu nih, berapanya yang kita harus penuhi. Nah, baru kita perhitungkan di yang ketiga ini modal. Yang keempat baru kita mengecek dulu market nih, dari kebutuhan market di daerah masing-masing kita analisa. Nah, yaitu yang tadi yang pertama ya, analisa jenis kambing dan domba yang sangat disukai di daerah teman masing-masing. Nah, yang keempat ini kita tetap harus mempunyai relasi, karena relasi ini jadi penentu kita jadi penentu kita menjual atau mendapatkan profit ya teman-teman, seperti itu. Mungkin seperti itu saja ya yang bisa kita sampaikan, mungkin bisa membantu kepada teman-teman peternak pemula seperti saya.
Jangan lupa di like, share, dan komen jika itu membantu ke peternak pemula seperti saya ya teman-teman. Mungkin seperti itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.